Halo Smart Internet People, ketemu lagi di channel yang membahas seputar dunia IT untuk Anda yang awam dengan dunia IT. Semoga dengan menonton video-video ini, Anda yang tadinya awam dengan dunia IT semakin tercerahkan wawasannya. Jadi pernah ada yang denger nggak kata DDoS, DDoS nih saya tulis ya, DDoS. Jadi kalau misalnya kita suka baca berita gitu ya, artikel bahwa satu server atau satu website ini kena serangan DDoS gitu kan. Jadi serangan DDoS itu apa sih? Kok kayaknya dulu banyak ya, sekarang juga masih banyak sih, cuman mungkin artikelnya atau publikasinya nggak sedahsyat dulu lah. DDoS itu apa sebenarnya dan gimana cara kerjanya serta gimana cara kita ngatasinnya. Oke, ini akan saya ceritakan tentang DDoS dan ini saya akan ceritakan dengan bahasa yang seawam mungkin, jadi segampang mungkin lah ya, nggak terlalu teknis, nggak terlalu menjelimet supaya Anda ini bisa lebih tahu lagi apa sih DDoS itu. Jadi DDoS itu adalah Distributed Denial of Service ya, Distributed Denial of Service. Service. Duh, tulisan masih kayak gini aja. Service. Nah, artinya apa? Artinya gini, bahasa gampangnya ya. Bahasa gampangnya adalah ada serangan yang masif, terus luar biasa besar gitu kan, keroyokan lah ibaratnya, keroyokan ke satu target. Let's say misalnya website kita namanya di sini ada server kita www.abc.com misalnya ya, abc.com. Nah, abc.com ini itu diserang secara masif gitu dari berbagai penjuru bumi dan semesta ini, sehingga menyebabkan website kita ini, servernya ini down. Intinya mereka gimana caranya supaya layanan kita tuh lumpuh, down, nggak bisa diakses. Nah, itulah namanya DDoS, gampangnya gitu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya sebenarnya tipe-tipe DDoS itu ada banyak. Gambaran gampangnya gini aja. Misalnya nih, saya orang jahat ya, tapi saya orang baik sebenarnya. Ini pura-puranya saya orang jahat. Saya ngirim malware melalui email ke target-target tertentu lah ya, ke komputer tertentu lah ya. Misalnya saya kirim 100 komputer misalnya ya, target. Jadi orang kalau ngebuka email itu kan ada link, terus ya link itu bisa eksekusi buat saya nanti nyerang ke si websitenya si ABC tadi. Jadi pada saat script itu dieksekusi oleh komputer klien ini, target saya, komputer ini itu saya namakan komputer zombie. Jadi kenapa komputer zombie? Bukan karena paras rupanya yang kayak zombie, tapi komputer ini nggak tahu bahwa dia tuh digunakan untuk menyerang sebenarnya ke satu server yang saya targetin. Jadi ini komputer-komputer ini yang sudah saya kirimkan malware itu istilahnya dinamakan komputer zombie. Komputer-komputer ini dia akan terus mengirimkan traffic package ya ke server abc.com, dan itu terus menerus banyak. Saya bisa aja nambah lagi, misalnya kurang nih, saya nambah lagi, misalnya saya kirim lagi pancingan ke komputer zombie yang baru nih sebanyak 300 komputer misalnya. Jadi 300 komputer yang baru nanti di sini, nah itu akan nyerang lagi tuh, dia akan nyerang ke websitenya ABC, sehingga websitenya abc.com ini down, nggak bisa ngapa-ngapain. Even kadang-kadang sysadminnya aja ya, sistem administratornya itu mau masuk ya susah, mau masuk dari remote ya itu susah. Karena apa? Karena ya gimana, orang bandwidthnya udah full kepake. Bandwidthnya kepake full, kenapa? Karena di DDoS, diserang, di flood, dibanjirin trafficnya. Jadi karena trafficnya dibanjirin, sehingga web servernya bilang gue nyerah, gue nggak bisa apa-apa, gue terlalu banyak permintaan, kata si web servernya. Nah, berikutnya apa sih ciri-cirinya kalau server kita tuh kena DDoS? Ciri-cirinya adalah sebenarnya kita bisa, kalau mau gampangnya ya, ini again sekali lagi saya cuman kasih tahu secara briefnya aja yang nggak technical ya, karena target ini kan untuk channel untuk orang-orang awam yang pengen tahu tentang dunia IT. Jadi untuk gampangnya adalah kan di sini ada bandwidth
server kita ini kan ada bandwidth monitoring kan. Di bandwidth monitoring ini kita akan melihat satu layar di mana layar itu nanti kelihatan trafficnya itu tinggi. Trafficnya full, melonjak. Jadi kalau misal trafficnya ada melonjak dan itu terus-terusan melonjak gitu sehingga tidak bisa ditampung oleh tidak bisa diproses lagi oleh si web server, maka yang terjadi adalah layanannya down. Dan ini kita bisa curigai karena dari serangannya dari layanan apa gitu kan, bisa ketahuan dari situ. Dan saya pernah ngalamin server saya kena flood waktu itu, ya begitulah akhirnya tumbang. Sekarang pencegahannya gimana sih? Pencegahannya sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya yang paling visible ya, yaitu kita harus menempatkan satu perangkat tambahan di belakang server kita tentunya. Jadi kalau kita di cloud itu udah pasti mereka punya perangkat itu, harusnya udah punya. Nah, perangkat itulah yang akan mendeteksi adanya kemungkinan DDoS. Perangkat itu ada banyak di market ya. Contohnya adalah FortiGate. Tahu dari mana mereka ini kalau misalnya ini adalah serangan DDoS? Karena mereka sudah dilengkapi dengan software ya. Software itu bisa memetakan atau kayak bisa gini loh, kayak kita udah tahu nih orang tuh biasanya nih orang kayaknya niatnya jelek nih. Kalau udah kayak gini-gini nih niat jelek gitu kan kita udah tahu ya kadang-kadang gitu kan. Nah, si software juga sama. Jadi kalau ada pola-pola tertentu yang udah dipetakan, ini tuh DDoS nih. Sehingga apa yang dilakukan? Jadi gini, ini tadi server ABC ya, server abc.com. Nah, ini adalah internet, dan ini kan user ya, user dari komputer masing-masing kan, akses ke internet kan. Lalu ke data center gitu kan, data center ke servernya abc.com. Nah, di sini ada perangkat yang namanya tadi perangkat untuk memonitor atau memetakan kalau dia ini adalah serangan DDoS atau bukan. Jadi kayak semacam intrusion prevention system lah, IPS namanya. Taruhlah ini FortiGate mereknya ya, FortiGate. Nah, FortiGate ini ada di belakang server kita. Dia akan ya ini sebenarnya di sini ada switch segala macam ya, tapi ini saya gampangnya langsung aja ke server kita. Nah, perangkat keras ini, FortiGate ini, itulah dia akan mencoba untuk memetakan, oh ini adalah kayaknya DDoS nih. Kalau dia sudah memetakan itu dan dia lihat bahwa ini memang DDoS, yang dia lakukan adalah dia akan mendrop traffic itu, langsung di drop di sisi dia, di drop sehingga traffic DDoS ini tidak akan masuk atau tidak akan membanjiri server kita karena udah diblok dari depan. Ibaratnya kita pasang tenaga security di gerbang. Tenaga security pasti udah punya bekal, udah punya skill dong untuk mengetahui apakah ini orang yang datang, ini orang jahat, kayaknya ini orang jahat atau orang yang niat baik. Kan kayak gitu ya. Kalau kita kan mungkin orang awam, orang user biasa kan mungkin nggak terlalu tahu kan, tapi security biasanya udah punya keterampilan itu, makanya dia tahu nih, oh ini orang kayaknya niatnya jelek, saya akan hold, saya nggak akan masukin dia ke rumah bos saya, ibaratnya gitu. Sama dengan FortiGate ini. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah kita hubungi ISP kita, atau kalau kita punya server di data center ya kita hubungin DC-nya untuk coba tolong bantulah. Mudah-mudahan bisa ya. Biasanya mereka mau sih untuk membantu itu. Dan kalau mereka nggak bisa kalau mereka nggak punya yang namanya perangkat itu, harusnya mereka punya sih ya. Kalau nggak punya ya wassalam sih. Harusnya mereka udah punya sih perangkat kayak gitu. Karena serangan itu serangan umum kok di internet. Kita udah tahu, kita udah aware. Untuk itu kita harusnya sudah punya perangkat untuk bisa mengenalin itu. Ya, itu aja ya, DDoS singkat dan sangat-sangat awam sekali. Semoga Anda ngerti ya sekarang. Saya coba utarakan dengan bahasa yang sangat awam. Jadi gimana cara pencegahannya, gimana caranya kita bisa nggak kena DDoS juga tadi udah di-sharing. Semoga dengan ini Anda semakin tercerahkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.